Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 5. Lepaskan keterikatan dengan barang. Menurut ajaran Zen dalam agama Buddha, agar bisa merasakan kebahagiaan hakiki, kita harus mampu melepaskan ikatan dengan hal-hal duniawi. Penyair haiku bernama Basu pernah menulis bahwa saat rumahnya terbakar habis, ia bisa melihat bulan dengan lebih jelas. Sungguh sosok yang berhasil melepaskan diri dari materi. Kita tidak harus mencapai titik ekstrim seperti itu, tapi meneladani sikap tersebut akan sangat bermanfaat bagi kita. Dengan begitu, proses merapikan rumah akan menjadi jauh lebih mudah. Melepaskan ikatan dengan barang juga membantu kita bersikap ikhlas apabila terjadi kehilangan, misalnya pencurian, banjir, kebakaran, atau bencana alam lainnya. Oleh karena itu, bab ini akan khusus membahas kiat-kiat melatih pikiran untuk melepaskan cengkraman barang terhadap diri kita. Untuk mencapai itu, kita harus melakukan pemanasan, perenggangan, dan mengondisikan diri untuk menghadapi tahap berikutnya. Pada beberapa halaman ke depan, kita akan membangun potensi minimalis, mengembangkan kekuatan dan fleksibilitas pikiran yang akan kita perlukan untuk menghadapi semua barang kita nanti. Untuk pemanasan, mari mulai dengan hal termudah. Bayangkan hidup Anda tanpa barang. Hal ini mudah sekali karena kita bahkan tidak perlu membayangkan, kita cukup mengingat. Bagi sebagian besar kita, masa muda adalah masa paling bahagia, bebas tanpa beban pikiran. Padahal saat itu kita mungkin tinggal di tempat yang tak seberapa besar, bahkan harus berbagi dengan orang lain, dengan penghasilan yang tak kalah kecil. Tidak mampu membeli pakaian mahal, jam keren, atau gadget elektronik. Jika digabung, semua barang kita muat dalam beberapa kotak saja. Kita pun tak perlu memikirkan reparasi mobil, perawatan rumah, atau bahkan pergi ke penatu. Sedikit barang yang kita miliki sama sekali tidak menjadi masalah karena kita sibuk dengan kehidupan sosial. Menurut Anda, apakah kebebasan itu benar-benar tinggal kenangan? Tidak juga. Biasanya kita berkesempatan merasakan lagi kebebasan itu 1 atau 2 kali setahun, yaitu saat berlibur. Kata berlibur dalam bahasa Inggris, vacation, berasal dari kata Latin vacare, yang berarti menjadikan kosong. Tak heran kita suka sekali berlibur. Misalnya saja saat berkemah, kita membawa semua barang yang dibutuhkan di ransel. Kita tidak terlalu memusingkan penampilan dan terbukti baik-baik saja hanya dengan pakaian yang dibawa. Menggunakan panci kecil, kita memasak makan malam di atas api unggun dan bersantap cukup menggunakan piring, cangkir, serta sepasang sendok dan garpu. Tenda, bentuk rumah paling sederhana, menjaga kita tetap hangat dan terlindung dari hujan. Meskipun sedikit, barang yang Anda bawa adalah barang yang Anda butuhkan. Jadi Anda punya banyak waktu untuk menikmati dan berinteraksi dengan alam bebas. Lalu mengapa kita butuh begitu banyak barang ketika kembali ke kehidupan nyata? Sebetulnya tidak. Inilah inti latihan kita. Kita akan belajar bahwa sebagian besar barang di sekitar kita sebetulnya tidak terlalu penting bagi kesehatan dan kebahagiaan kita. Sekarang setelah berhasil melalui tahap pertama tadi, coba bayangkan hal yang sedikit lebih sulit, yaitu pindah ke negara lain. Sudah? Nah, jangan buru-buru memikirkan tempat untuk menitipkan barang-barang Anda, karena kepindahan ini bersifat permanen. Tidak mungkin Anda menyimpan barang sembarangan karena berharap akan kembali. Mengirim barang lintas negara pun tak mungkin karena biayanya sangat mahal dan terlalu sulit. Mau tidak mau, Anda harus memangkas jumlah barang hingga Anda hanya memiliki barang yang benar-benar diperlukan. Lihatlah seisi rumah dan putuskan barang mana yang akan Anda bawa. Gitar tua yang rusak, atau koleksi mainan hewan keramik. Relakah Anda kado baju tahun baru 3 tahun lalu yang tidak Anda sukai memakan tempat di koper? Bagaimana dengan sepatu yang membuat kaki sakit setelah 15 menit dikenakan, atau lukisan cat minyak keluarga yang tidak Anda nikmati? Tidak rela kan? Bagaimana rasanya? Begitu banyak yang bisa kita pangkas saat tiba-tiba diharuskan oleh suatu keadaan. Nah, sekarang Anda siap maju ke tahap berikutnya.
Skenario yang paling sulit adalah bayangkan suasana tengah malam dan Anda terbangun karena bau yang menusuk, kebakaran. Dalam hitungan menit, bahkan detik, Anda harus memutuskan barang-barang yang ingin Anda selamatkan ketika keluar rumah. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak dan Anda harus mengandalkan intuisi. Jika ada waktu, mungkin Anda akan mengambil dokumen penting, foto keluarga, atau mungkin laptop. Tapi kemungkinan besar Anda akan terpaksa mengorbankan semua barang untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan hewan peliharaan dari sambaran api. Pada saat itu, Anda tidak akan peduli sedikit pun dengan semua barang yang selama ini menyita kehidupan Anda. Wow, mari kita berhenti sejenak untuk menenangkan diri, tenang dan pelan-pelan sekali hingga akhirnya berhenti. Apa maksudnya? Kita cenderung tidak suka memikirkan hal ini, tapi tidak ada yang bisa menampik bahwa waktu kita di dunia ini terbatas dan bisa saja lebih cepat daripada yang kita duga. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Keluarga dan kerabat Anda akan mulai melihat barang Anda. Duh, untung kita sudah tak bisa lagi merasakan dan menunjukkan rasa malu. Suka atau tidak, barang-barang yang kita tinggalkan menjadi bagian dari warisan kita. Rasanya tak seorang pun yang ingin dikenang sebagai tukang pengumpul barang rongsokan atau penimbun. Tidakkah lebih menyenangkan diingat sebagai sosok yang hidup tanpa beban dan anggun, dengan hanya beberapa barang penting dan sedikit barang istimewa? Cobalah sejenak membayangkan kekayaan Anda, kisah apa yang disampaikan oleh barang-barang Anda. Jangan sampai ada yang melontarkan, "Wah, tak disangka ia gemar mengoleksi wadah plastik," atau "Aneh ya, saya tidak pernah tahu ia mengumpulkan kalender bekas." Bantu keluarga Anda, jangan membuat mereka harus bekerja keras dengan rumah yang penuh barang sepeninggalan Anda. Jika tidak, bisa-bisa saat Anda mengintip dari atas, yang terlihat adalah orang-orang yang tidak Anda kenal sedang memilih dan membongkar barang-barang Anda yang diobral murah meriah. Sekarang saya janji tidak akan ada lagi skenario dan bayangan suram. Buku ini adalah buku yang gembira. Inti latihan-latihan tersebut adalah mengajak kita memiliki sudut pandang baru terhadap barang yang kita punya melalui berbagai kejadian di luar rutinitas, baik itu berlibur maupun bencana. Dengan begitu, kita bisa melihat gambaran besar bahwa barang kita sesungguhnya tidak begitu penting. Kesadaran inilah yang akan membuat kita mampu melemahkan daya yang dimiliki barang-barang itu atas diri kita dan membuat kita siap serta mau melepaskannya.